أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 9. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama BCA KB Katilam, mengajak menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 15 ayat 9. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran dan tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, kamu ini hai orang-orang kafir, sebenarnya adalah orang-orang yang sesat, yang memperolok-olok Nabi dan Rasul yang telah kami utus untuk menyampaikan agama Islam kepadamu. Sesungguhnya sikap kamu yang demikian itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran, karena kamilah yang menurunkannya. Kamu menuduh Muhammad seorang yang gila, tetapi kami menegaskan bahwa kami sendirilah yang memelihara Al-Quran itu dari segala macam usaha untuk mengotorinya dan usaha untuk menambah, mengurangi, dan mengubah ayat-ayatnya. Kami akan memeliharanya dari segala macam bentuk campur tangan manusia terhadapnya. Akan datang saatnya nanti manusia akan menghafal, membaca,
mempelajari dan menggali isinya agar mereka memperoleh dari Al-Quran itu petunjuk dan hikmah. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayat 129 dan juga di surat kedua ayat 269. Tuntunan akhlak dan budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan dan pedoman berpikir bagi para ahli dan cerdik pandai, serta petunjuk ke jalan hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pemeliharaan Al-Quran itu ditegaskan lagi dalam firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Surat As-Saff ayat 8. Mengenai jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Quran serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya terbukti dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, cara-cara yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ketika menyiarkan, memelihara dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Kemudian usaha pemeliharaan Al-Quran ini dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan oleh setiap generasi kaum muslimin yang datang sesudahnya sampai sekarang ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang terpelihara kemurniannya, diterangkan dalam sejarah Al-Quran, baik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, maupun di zaman sahabat, dan usaha kaum muslimin memeliharanya pada saat ini. Di sisi lain, otentisitas Al-Quran dapat dilacak dari sejarah penulisan dan bacaannya. Pertama, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Setiap turun ayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menyuruh para sahabatnya menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, dan pelepah kurma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau memiliki beberapa orang sahabat yang bertugas menulis wahyu dan mendampingi beliau ketika turun ayat. Di antara penulis wahyu itu adalah Zaid bin Sabit,
Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Setiap ayat turun, Nabi menjelaskan kepada para penulis wahyu di bagian mana dari ayat-ayat yang turun lebih dahulu, atau di surat apa ayat itu diletakkan dan ditulis. Beliau melarang para sahabat menulis selain Al-Quran, baik itu penjelasannya yang menjadi tafsir dari ayat atau keterangan yang ditulis oleh para sahabat itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, seperti diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, jangan kalian menulis dariku apapun selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Larangan secara umum itu adalah untuk menjaga kemurnian tulisan Al-Quran agar tidak bercampur baur dengan tulisan-tulisan lain selain Al-Quran, baik bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, maupun para sahabat. Namun demikian, ada beberapa sahabat yang memang pandai baca tulis, menuliskan ucapan-ucapan Rasul sebagai penafsiran Al-Quran dan catatan mereka, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya. Selain ditulis oleh para penulis wahyu dan sebagian sahabat, Al-Quran juga dihafal oleh para sahabat dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Mengingat pentingnya peran tulis baca dalam menjaga otentisitas atau kemurnian Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau sangat menghargai orang-orang yang bisa tulis baca dan menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk mempelajarinya. Setelah perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, memanfaatkan para tawanan perang Badar yang pandai baca tulis untuk menebus dirinya dengan mengajar baca tulis 10 orang anak muslim. Dengan keputusan Rasul ini, semakin banyak orang yang bisa baca tulis, semakin banyak pula orang yang bisa mencatat dan menghafal Al-Quran. Dengan demikian, ada 3 faktor yang membantu menjaga kelestarian tulisan dan bacaan Al-Quran. 1. Tulisan atau naskah yang ditulis para penulis wahyu. Yang kedua, hafalan dari para sahabat yang sangat antusias menghafalnya. Yang ketiga, tulisan atau naskah pribadi yang ditulis oleh para sahabat yang sudah lebih dulu pandai baca tulis, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Selain 3 faktor di atas, malaikat Jibril alaihi salam selalu mengecek bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, setiap tahun. Ketika pengecekan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, disuruh mengulang bacaan Al-Quran
yang telah diturunkan. Bahkan sebelum wafat, malaikat Jibril alaihissalam mengecek 2 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau sendiri sering mengecek bacaan sahabatnya. Mereka disuruh membaca Al-Quran di hadapannya dan beliau membetulkan bacaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau wafat sesudah Al-Quran selesai diturunkan dan telah dihafal oleh orang-orang banyak menurut tertib susunan Al-Quran yang kita baca sekarang ini, sesuai dengan petunjuk yang diberikannya ketika membaca Al-Quran, baik di dalam maupun di luar salat, dengan cara pengamalan dan praktis di atas, Al-Quran bisa terpelihara kemurniannya dan tersebar dengan mudah di masyarakat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau wafat, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Pada permulaan masa pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya menjadi murtad, dan ada pula di antara mereka mendakwakan diri menjadi nabi. Oleh karena itu, Abu Bakar memerangi mereka. Dalam peperangan itu telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran, dan sebelum itu telah gugur pula beberapa orang. Atas anjuran Umar bin Khattab dan diterima oleh Abu Bakar, maka Zaid bin Sabit ditugaskan menulis kembali Al-Quran yang naskahnya telah ditulis pada masa Nabi dan didukung oleh hafalan para sahabat yang masih hidup. Setelah selesai menuliskannya dalam lembaran-lembaran, diikat dengan benang, tersusun menurut urutan yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Mushaf itu kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini diserahkan kepada penggantinya, Umar bin Al-Khattab. Setelah Umar meninggal, mushaf ini disimpan di rumah Hafsah, putri Umar dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sampai kepada masa pembukaan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, daerah pemerintahan Islam telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, para sahabat waktu itu telah terpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemana mereka pergi dan di mana mereka tinggal, Al-Quranul Karim itu tetap menjadi imam mereka. Di antara mereka banyak yang hafal Al-Quran. Mereka mempunyai naskah-naskah Al-Quran, tetapi naskah-naskah yang mereka miliki itu tidak sama susunan surat-suratnya, karena dicatat sesuai dengan pemahaman mereka atau masih bercampur dengan penjelasan-penjelasan Rasul sebagai tafsirnya. Hal ini menimbulkan pertikaian tentang bacaan Al-Quran di antara mereka. Asal mula perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih,
beliau sendiri memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya untuk membacakan dan melafadzkan Al-Quran itu menurut dialek mereka masing-masing. Kelonggaran ini diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, supaya mereka mudah mengucapkan dan menghafal Al-Quran. Tetapi kemudian timbul kekhawatiran bahwa pertikaian tentang bacaan Al-Quran ini kalau dibiarkan saja akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan di kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula menunjukkan perhatiannya tentang hal ini ialah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau ikut dalam peperangan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Selama dalam perjalanan, ia pernah mendengar kaum muslimin bertikai tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran yang pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, bacaan saya lebih baik daripada bacaanmu. Ketika hal ini disampaikan kepada Khalifah Utsman bin Affan, beliau langsung menyetujui dilakukannya penulisan Al-Quran. Maka segera dibentuk tim yang terdiri dari para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit yang menjadi ketua tim, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam, dan lain-lain. Mushaf yang berisi lembaran bertuliskan Al-Quran yang pernah disusun oleh Khalifah Abu Bakar dan disimpan di rumah Hafsah diminta kembali oleh Utsman karena tim ini bertugas menyalin kembali tulisan Al-Quran yang ada di mushaf tersebut dan menyeragamkan bacaan dan tulisannya. Hasil kerja tim ini akan menjadi acuan dan rujukan bagi bacaan Al-Quran umat Islam di seluruh dunia. Dalam menjalankan tugasnya, tim ini memberlakukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak ditulis kecuali diyakini betul-betul Al-Quran dengan mengacu pada tulisan dan hafalan sahabat. Yang kedua, tidak ditulis kecuali ayat-ayat yang diyakini tidak pernah dinasakh. Yang ketiga, jika ada kata yang memiliki beberapa bacaan berbeda, maka ditulis dengan dialek Quraisy karena mayoritas Al-Quran ditulis dalam dialek itu. Yang keempat, jika ada dua bacaan berbeda tetapi bisa ditampung dalam satu tulisan, ditulis dalam satu tulisan seperti Malik dan Malik. Mushaf yang sudah diseragamkan bacaannya itu dikenal dengan nama Al-Mushaf Al-Imam atau Al-Mushaf Al-Utsmani. Mushaf ini digandakan menjadi 5 mushaf, masing-masing dikirim ke Makkah, ke Syria, ke Basrah, ke Kufah, dan sebuah ditinggalkan di Madinah. Demikianlah Al-Quran dibukukan pada masa sahabat. Semua mushaf yang diterbitkan kemudian harus disesuaikan dengan Al-Mushaf Al-Imam. Kemudian usaha menjaga kemurnian Al-Quran itu tetap dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia sampai kepada generasi yang sekarang ini. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu di Indonesia dilakukan dengan bermacam-macam usaha. Di antaranya 1, membentuk lajnah pentashihan mushaf Al-Quran yang bertugas antara lain meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. Tim berada di bawah pengawasan Menteri Agama.
Yang kedua, pemerintah ialah mempunyai naskah Al-Quran yang menjadi standar dalam penerbitan Al-Quran di Indonesia yang telah disesuaikan dengan Mushaf Al-Imam. Yang ketiga, mengadakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahun yang ditangani dan diurus oleh negara. Yang keempat, usaha-usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat muslim seperti membentuk lembaga pendidikan, kajian dan tahfidz Al-Quran. Kedua, setelah Utsman bin Affan wafat, Al-Mushaf Al-Imam tetap dianggap sebagai pegangan satu-satunya oleh umat Islam dalam bacaan Al-Quran. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perbedaan dalam bacaan tersebut. Sebab-sebab timbul perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal. Pertama, penulisan Al-Quran itu sendiri yang belum sempurna. Kedua, perbedaan dialek orang-orang Arab. Penulisan Al-Quran itu dapat menimbulkan perbedaan karena Al-Mushaf Al-Imam ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum dapat dikatakan tulisan yang sempurna karena belum mendapat tanda baca dan titik, sebagaimana yang diterangkan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ia berkata, perhatikanlah akibat-akibat yang terjadi karena tulisan mushaf yang ditulis sendiri oleh para sahabat dengan tangannya. Tulisan itu belum sempurna sehingga kadang-kadang terjadi beberapa kesalahan dalam memahami bacaan dari tulisan tersebut karena tanpa titik dan baris. Adapun perbedaan dialek orang-orang Arab yang telah ditoleransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menimbulkan macam-macam qiraat atau bacaan sehingga pada tahun 200 Hijriah muncullah ahli-ahli qiraat yang tidak terhitung banyaknya. Di antara dialek-dialek bahasa Arab yang terkenal ialah Lajnah Quraisy, Uzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad. Pada waktu itu muncullah para ahli qiraat yang masyhur, yang termasyhur ada 7 orang, yaitu Abdullah bin Amir, Abu Ma'bad, Abdullah bin Kathir, Abu Bakar, Asim bin Abi An-Najud, Abu Amr bin A'la, Nafi' bin Abi Nu'aim, Abdul Hasan, Ali bin Hamzah Al-Kisai, Abu Jarrah bin Habib Ibnu Zayyad atau Hamzah. Qiraat-qiraat itu dipopulerkan orang dengan nama qiraat sab'ah atau bacaan yang 7. Sebagaimana diterangkan di atas, Al-Quran mula-mula ditulis tanpa titik dan baris, namun hal ini tidak mempengaruhi bacaan Al-Quran karena para sahabat dan para tabi'in selain hafal Al-Quran juga orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Oleh sebab itu mereka dapat membacanya dengan baik dan tepat. Tetapi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan Arab memeluk agama Islam, sulit bagi mereka membaca Al-Quran tanpa titik dan baris. Sangat dikhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Maka Abul Aswad Ad-Duwali mengambil inisiatif untuk memberi tanda-tanda baca dalam Al-Quran dengan tinta yang berlainan warnanya. Tanda titik ialah titik di atas atau fathah, titik di bawah untuk kasroh, titik sebelah kiri atas untuk dumah, dan 2 titik untuk tanwin. Hal ini terjadi
pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mar menambahkan tanda-tanda untuk huruf-huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Quran untuk membedakan antara maksud dari titik Abul Aswad Ad-Duwali dengan titik yang baru ini. Titik Abul Aswad adalah untuk tanda baca dan titik Nasr bin Asim adalah titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umayyah dan pada permulaan kerajaan Abbasiyah, bahkan tetap pula dipakai di Spanyol sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Kemudian ternyata cara pemberian tanda seperti ini masih menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran karena terlalu banyak titik, sedang titik itu lama-kelamaan hampir menjadi serupa warnanya. Maka Al-Khalil mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang baru, yaitu waw kecil di atas untuk dhammah, huruf alif kecil untuk tanda fathah, huruf ya kecil untuk tanda kasrah, kepala huruf sin untuk tanda syiddah, kepala ha untuk sukun, dan kepala ain untuk hamzah. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah dengan dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Demikianlah usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dan kaum muslimin memelihara dan menjaga Al-Quran dari segala macam campur tangan manusia, sehingga Al-Quran yang ada pada tangan kaum muslimin pada masa kini persis sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Ini merupakan bukti dari jaminan Allah Subhanahu wa taala yang tetap akan memelihara Al-Quran untuk selamanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar KB Katilam, dan juga seluruh sahabat-sahabat kami, para guru, ustadz dan ustadzah, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.